Selamat malam sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Sebelum kita mengakhiri hari ini untuk beristirahat, marilah bersama kita merenungkan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Yoel Edward Loke dari GPIB Petra di Bogor. Mari kita berdoa. Maha besar Allah dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan kesetiaan-Mu yang memelihara, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh berada pada malam ini di rumah kami masing-masing dengan selamat. Sebelum kami mengakhiri hari ini untuk beristirahat tidur, kami mau mendengar kembali firman-Mu. Untuk itu berikan kami roh hikmat-Mu, agar kami boleh mendengar firman-Mu dan mengerti maksud-Mu, lalu dituntun dan dipimpin untuk hidup sesuai dengan maksud-Mu sendiri. Berbicaralah bagi kami, ya Allah Bapa kami, dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita untuk malam hari ini diambil dari Injil menurut Matius pasal 17 ayat 9 sampai dengan 13. Saya bacakan bagi kita. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Elia datang dan akan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah para murid bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Demikian pembacaan kita. Sahabat GPIB, kita berada dalam sebuah era, sebuah masa yang disebut dengan era kemajuan teknologi, khususnya teknologi digital. Budaya digital menyebabkan masyarakat dengan nyaman bisa mengakses, mencari data, dan bahkan bisa mencari apa saja dari internet. Dampaknya, salah satu yang menjadi perbincangan umum, jadi viral adalah kasus kebocoran data pribadi. Karena apa? Karena sekarang ini orang bisa saja mencari data siapapun di internet, baik tentang nama, alamat, nomor telepon, bahkan sampai data keuangan. Dan bila kebocoran data itu terjadi, dampaknya amat sangat merugikan kita. Bacaan kita diawali dengan catatan pada waktu mereka turun dari gunung itu, setelah para murid mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa, pengalaman transfigurasi Yesus, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Mengapa pengalaman yang indah itu
pengalaman bersama Yesus, Musa dan Elia itu, sampai-sampai Petrus mau membuat 3 kemah untuk mereka. Mengapa pengalaman yang seperti itu tidak boleh diceritakan? Menarik, sahabat GPIB, kisah transfigurasi ini berada di tengah, di antara mujizat Yesus yang luar biasa, menyembuhkan dan sebagainya, dan juga kisah kesengsaraan atau penderitaannya. Ia katakan jangan ceritakan sampai anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ada episode yang harus dilewati, yaitu penderitaan dan kesengsaraan. Kisah ini mengingatkan kita bersama Yesus dalam kemuliaannya memang indah. Kita mau ada di situ terus dalam pujian, dalam penyembahan. Tetapi hidup iman Kristen itu tidak hanya berada pada puncak gunung itu. Ia harus turun dari gunung, melihat realitas yang sehari-hari. Ia harus turun dari gunung menuju ke lembah kehidupan ini. Di tengah budaya digital yang menawarkan kehidupan serba mudah atau serba memudahkan, seringkali hidup beriman kita juga dicobai, diuji untuk melihat segala sesuatu harus cepat, efisien dan efektif. Kisah transfigurasi ini mengingatkan kita bahwa kita harus turun dari gunung itu. Kita harus ada di lembah kehidupan kita. Dalam realitas sehari-hari yang mungkin tidak mudah. Seperti Yesus sendiri. Ia harus menjalani apa yang dikenal dengan Via Dolorosa. Kita mungkin berada dalam berbagai macam perjuangan hidup, dan bisa jadi kita berada dalam berbagai macam kesusahan dan penderitaan. Kita bilang, kenapa Tuhan begini? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa saya harus alami peristiwa-peristiwa semacam ini? Peristiwa-peristiwa berat, sulit, menyedihkan, dan menggores. Bahkan kita bertanya, apakah Tuhan tidak peduli kepada saya? Kita ingat ada gunung lain di mana murid-murid berhimpun setelah kebangkitan. Dan di sana kita mendengar sebuah janji. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dimuliakan lewat peristiwa transfigurasi, mau ingatkan. Benar Yesus itu mulia, ilahi. Tetapi dia juga harus turun dari gunung itu ke lembah kekelaman, menghadapi sengsara, derita. Supaya penderitaan kita, kesusahan kita, jalan hidup kita telah dilaluinya. Sehingga kita tidak sendiri. Tetapi ia berada bersama dengan kita. Kebangkitan menjadi puncak dari kisah Injil. Kebangkitan bukan sekedar cerita, tapi sebuah kuasa yang menopang kita untuk menjalani hidup beriman kita, mewujudkan perintah Yesus. Kita mendengar saat transfigurasi sama seperti saat Yesus dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, katanya. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia, katanya. Dengarkan tidak hanya memasang telinga. Mendengarkan tetapi juga berarti hidup di dalamnya. Melakukan. Kita ingat apa yang dikatakan Maria dalam peristiwa
perkawinan di Kana kepada para pelayan-pelayan pesta. Dengarkan dan lakukan apa yang dia katakan. Turun dari gunung berarti tidak hanya kita percaya Yesus itu Tuhan, tapi sekaligus juga manusia yang sejati, tetapi kita taat mendengarkan dan hidup di dalam perintahnya. Injil Matius memberikan tekanan pada kasih sebagai hukum yang utama. Turun dari gunung berarti memancarkan cahaya kasih Kristus. Sekalipun kita harus melewati lembah-lembah hidup kita yang tidak selalu mudah, tetapi kita disertai oleh sebuah janji. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak, sahabat GPIB, mari kita akhiri hari ini dengan sebuah keyakinan dan kepastian bahwa kita harus memberitakan cinta kasih Tuhan turun dari gunung itu. Sekalipun hidup kita harus melewati lembah-lembah yang tidak mudah, tetapi kita berpegang pada janji yang disampaikan oleh Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang memberi kehidupan, bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada janji yang lebih indah kecuali mengetahui saudara dan saya, kita semua sahabat GPIB tidak pernah sendiri. Apapun yang akan kita lalui, jalan itulah jalan yang telah ditempuh oleh Yesus. Karena itu, Ia menjanjikan penyertaan, pendampingan, penguatan, dan bahkan pertolongan. Amin. Mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, kami bersyukur Engkau menyatakan kepada kami bahwa Yesuslah Anak-Mu yang satu-satunya, yang kepadanya Engkau berkenan dan yang kepadanya kami harus taat, setia dalam perjalanan hidup beriman kami. Kami berterima kasih untuk peristiwa transfigurasi yang mempertunjukkan kepada kami kemuliaan-Nya. Tapi sekaligus mengingatkan kami bahwa kami harus berjalan kembali dari atas gunung itu, melewati lembah-lembah kehidupan kami. Namun Ia telah mendahului kami, melewati jalan sengsara menuju Golgota. Namun kemenangan kebangkitan menjanjikan kepada kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur pula untuk pengharapan yang Kau berikan dengan janji itu. Tolong kami untuk menghayati, menghidupi kuasa kebangkitan itu, supaya kami dapat berjalan terus, bertumbuh dalam iman, dan boleh memancarkan cahaya kasih-Mu dalam hidup dan karya kami. Kini kami mensyukuri satu hari lagi Engkau karuniakan bagi kami. Sebelum kami beranjak tidur, izinkan kami memohon dan berdoa bagi begitu banyak saudara-saudara kami yang mungkin malam ini harus melewati pergumulan berat karena sakit penyakit, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Kami mengingat saudara-saudara kami yang kesusahan, yang malam ini harus dilewati dengan tangisan, dengan pergumulan berat, dengan kesusahan. Kami ingat saudara-saudara kami yang malam ini harus dilewati dengan tinggal di tempat-tempat pengungsian akibat bencana,
dan berbagai macam peristiwa yang mengharuskan mereka meninggalkan kampung halaman tempat tinggal mereka dan berada di pengasingan. Malam ini kami menyerahkan juga semua pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta yang melayani khususnya di daerah-daerah terpencil, jauh dari keramaian, minim dengan fasilitas. Kuatkan mereka dan berikan mereka sukacita melayani. Kami mohon berkat anugerah-Mu untuk sanak keluarga kami yang tidak bersama dengan kami, yang karena pekerjaan harus terpisah dari kami, orang tua kami atau anak-anak kami. Kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Dan jika sepanjang hari ini kami abai untuk mengikuti dan mendengar suara-Mu, ampuni kami Bapa, supaya di dalam rahmat dan kasih Kristus, kami boleh mengakhiri hari ini dengan damai dan sukacita. Kami menyerahkan persekutuan kami sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, seluruh jemaat, pimpinan majelis sinode, dan semua unit-unit misionernya. Tuhan memberkati semua karya, semua aktivitas yang dikerjakan dalam kepatuhan pada perintah dan ajaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan diri untuk segera beristirahat dalam penjagaan perlindungan daripada-Mu sendiri. Inilah doa kami dan inilah syukur kami persembahkan kepadamu melalui Kristus Tuhan, penebus dan kekasih jiwa kami. Amin. Selamat beristirahat sahabat GPIB dimanapun Anda berada, dan selamat berjumpa kembali pada Night Call berikutnya. Salam dari kami, Tuhan memberkati.